Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai mati kecuali tetap teguh dalam keadaan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, anak-anak dari komunitas sahabat hijrah yang terus eksis, mendahulu terus semangat dalam syiar dakwahnya, semoga istiqomah. Amin. Dimintakan kepada saya di pekan kelima kajian rutin dibuat topik tentang konsep hidup atau rumah tangga yang sakinah. Syukurnya penyampaian mudah ditangkapnya, jadi nyambung ya. Pertama yang mesti kita dudukkan dulu, fitrah setiap rumah tangga tuh pasti ada ributnya. Itu harus kita dudukkan dulu, Pak. Di antara rumah tangga kita semua, yang nggak pernah ribut, yang belum rumah tangga, kan itu. Kalau saya lebih kurang 4 tahun menjalani rumah tangga, itu pun sekali-sekali nampak wajah istri itu merungut-rungut. Rumah tangga yang tak pernah ribut, satu, suami peka, bini bisu. Itu nggak pernah ribut. Jadi orang yang mau berumah tangga pertama harus paham dulu dia. Karena menyatukan dua pikiran, menyatukan dua hati, menyatukan dua orang, bukan yang lain. Makanya konsep yang paling utama dari pernikahan itu niatkan ikhlas beribadah karena Allah. Kalau bicara tentang keluarga sakinah, kita beli bukunya, udah hafal nih, panduan keluarga sakinah. Ini bagus nih bukunya. Apalagi zaman sekarang mudah kali melihat di media-media. Teori ini Pak banyak. Tinggal kembali kepada kita praktek. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayatnya, tujuan pernikahan itu litaskunu ilaiha. Menjadikan keluarga itu sakinah, tenang. Jadi kalau ada rumah tangga yang tak tenang, ada yang salah dalam menjalankan rumah tangga. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang sakinah itu adalah keluarga yang dirindukan surga. Makanya orang yang berumah tangga tuh ketika ijab dan qabul itu disebut mitsaqon ghalidh. Perjanjian yang suci, perjanjian yang kekal, perjanjian yang sangat kuat sekali. Makanya Pak, kalau lagi ribut atau lagi mau cerai-ceraian, ingat perjanjian itu. Dan ingat masa-masa indah ketika dulu ingin melamar dan menikahi pasangan kita. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, sanad hadisnya hasan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, arba'un minas sa'adah wa arba'un minas syaqawah. Ada 4 kebahagiaan, 4 kesengsaraan. 4 kebahagiaan ini, apa yang pertama? Al-mar'atus salihah, kau punya istri-istri yang salihah. Jadi Bu, yang dituntut
bukan suami. Yang dituntut pertama sekali adalah istri. Yang kedua, wal maskanul wasi, punya tempat tinggal yang luas. Yang ketiga, wal jarus salih, punya tetangga, kawan, komunitas yang baik. Yang keempat, wal markabul hani, punya kendaraan yang bagus. Tengok, Nabi Islam mengajarkan kita untuk kejar akhirat, tapi jangan kau lupakan dunia. Seakan-akan dari hadis Nabi ini, Pak, seakan-akan Nabi bilang sama kita, hei, kau kejar akhirat, jangan lupa ada yang membuat kau bahagia di dunia. Apa? 4. 1, punya istri-istri yang soleh. 2, punya tempat tinggal yang luas. Itu kan materi loh. Sehingga kalau dia mikir mau punya banyak anak, nggak payah. Ya kan, Bu? Bu, masih hidup kan? Masih. Pak, Bu, punya banyak anak. Nah, nanti kita akan bahas konsep yang bagaimana yang membuat sakinah. Ada beberapa item. Kalau di sini kita bahas panjang, saya simpulkan aja, Pak. Izin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau ada seorang muslim, dia hartawan dermawan. Niat dia ingin menolong perempuan-perempuan yang lain. Dia berumah tangga, 4 istrinya. Ibu jangan marah dulu ya. Ini 4 istri. Macam yang punya Wong Solo, Pak. Wong Solo kan pernah diliput juga di TV. Ketika dia buat poligami award. Siapa yang berpoligami, dia mendapatkan penghargaan ketika menjalankan keluarga itu rukun. Istrinya 4, diprotes. Gak terima mak-mak. Kata ibu-ibu ini, kenapa menikahi sampai 4? Bu, saya malas berdebat sama ibu-ibu. Saya malas berdebat kepada orang yang tidak sepaham atau sepakat dengan saya. Saya hanya menjalankan syariat Allah. Gini aja lah, saya takut kalau ibu atau orang-orang yang tidak sepakat dengan saya nanti berdosa karena melawan ayat Allah. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahi perempuan itu langsung 2, 3, 4. Kan gitu, Pak. Tapi kalau kau tak berlaku adil, 1 aja, fawahidah. 1 cukup. Ngeles lagi dia, ya Ustaz, 1 aja. 1 di Binjai, di Medan, di Stabat, katanya sama aja. Bu, Pak, ketika itu dikatakan kepada beliau ini, kepada audiensnya, ini aja lah. Kalaulah Allah membolehkan menikah itu lebih dari 4, siapa yang mau jadi istri kelima saya? Angkat tangan. Banyak kali yang angkat tangan rupanya. Rupanya dia ini memberikan nafkah yang cukup kepada para istri. Gimana nggak cukup, Pak? 1 istri dibuat 1 perusahaan, istri lain dibuat 1 perusahaan. Ya aman. Yang heboh kan kita penonton. Ya kan, Bu? Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 istrinya. Bayangkan, subur semuanya. Kata Rasulullah, nikahi perempuan yang subur. Ketika itu, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, 1 istri memiliki 10 anak. Kalau di kampung kami bilang anak wak banyak. 10. 4 istri, 10 kali 4, 40. Lupa gitu. Nabi bilang, aku bangga di akhir zaman dengan umatku yang banyak, tapi yang berkualitas. Gaya kali Ustaz Jarod. Pengen berapa lah anak? Saya pengen 7. Amin. Ini mau jalan kedua nih. Tapi kayaknya nengok istri tak sanggup tak enggak. Tapi pengennya 7 aja. Tahulah ibu apa jawabannya itu. Pokoknya 7. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia punya rumah yang luas,
Dia nggak mikir Bapak Ibu nanti anaknya kalau sudah balik itu dipisah laki-laki dan perempuan. Berarti harus punya finansial. Kemudian yang membuat bahagia itu adalah ketika dia memiliki kawan-kawan yang baik, tetangga yang baik, dan dia memiliki kendaraan yang baik. Tapi kalau syaqawah, keburukan, itu kebalikannya. Punya istri yang buruk, punya tetangga yang buruk, punya rumah yang tak luas. Luas nih Pak, dua makna. Luas itu memang luas dari segi luasnya atau besar rumahnya. Ada juga yang menafsirkan atau yang menjelaskan bahwasanya luas itu di dalamnya dibuat nilai-nilai ibadah keagamaan, dibuat dakwah, dibuat di dalamnya ta'lim, dibuat di dalamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kendaraan yang buruk. Nah, itulah kebalikan. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang bagaimana yang diidam-idamkan surga, keluarga yang bagaimana yang ideal, yang dia itu disebut dengan keluarga yang sakinah, tentunya punya konsep. Makanya Nabi SAW kan bilang, nikahi perempuan itu karena apa? Dijamaliha, kecantikan relatif, dinasabiha, keturunannya, limaliha, karena hartanya, lidiniha, karena agamanya. Nikahilah perempuan itu karena agamanya. Walaupun dia urutan keempat, tapi Nabi bilang nikahilah perempuan itu yang paling utama karena agama. Sakit Pak kalau punya pasangan hidup tapi tak taat. Orang kadang protes, mak-mak, Ustaz, sampai sebatas mana ketaatan kepada seorang suami? Kadang miris hati kita mendengarnya. Ini ibu ada masalah sama pasangan hidup. Saya jawab, ketaatan kepada suami mutlak, titik, nggak bisa diganggu gugat selama dia tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Salahnya maknya sikit yang datang deh. Ibu dan bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun punya istri, namanya siapa, Bu? Asia. Iya. Kata Nabi dia di mana? Surga atau neraka? Surga. Asia punya suami ngaku sebagai Tuhan, udah hampir imbang sama Dajjal. Dia nggak peduli. Yang penting kuputuskan aku menjadi istri yang baik, yang taat kepada suami. Syukurnya Allah lindungi Pak. Ketika mau dicampur haid, ketika mau dicampur nggak bisa haid, ketika mau dicampur nggak bisa haid. Allah lindungi perempuan baik itu. Coba izin, ibu-ibu punya suami di rumah udah kayak Dajjal, udah kayak Fir'aun rumah. Enggak lah Bu ya, tipis-tipis loh Ustaz, 11-12. Seharusnya lebih besar potensi ibu-ibu hari ini masuk ke dalam surga ketimbang istrinya Fir'aun. Kenapa? Karena suami sekarang udahnya sampai mengalami Fir'aun. Jadi ketaatan kepada suami mutlak. Makanya cari dulu pertama sekali agamanya. Itu juga Bu, kalau mau cari pasangan hidup untuk anak-anak kita. Ini yang mesti saya luruskan. Izin Pak. Orang banyak menganggap ketika anak kita sudah mau berumah tangga, orang banyak menganggap itu dia harus mencari calonnya sendiri. Dalam Islam tak seperti itu. Tanggung jawab kita ayah-ayah, tanggung jawab kita orang tuanya Bu. Cari, tengok mana kira-kira yang cocok. Datang ibu malam Senin pengajian sahabat hijrah di Masjid Al-Insyirah. Siapa laki-laki yang bisa? Ada satu, namanya Koko misalnya gitu. Rupanya udah nikah, jadilah pasangan yang kedua. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ditengok, nih bagus nih anak nih agama. Ibu kenalkan sama anak ibu yang perempuan. Cocok nggak cocok, tinggal mereka. Tapi Pak, tugas kita carilah pasangan hidup anak kita, kita yang mencarinya. Kenalkan sama dia.
Itu seharusnya orang tua. Terkadang kan orang tua memberi kebebasan sama anak, Bapak Ibu rahimahullah. Maka terkadang tak siapa yang didapatinya ketika itu jauh dari agama, ribut antara menantu dengan mertua. Nah, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana konsep yang ideal itu? Pertama, tentunya yang paling mendasar, rumah tangga itu dibina dengan agama. Mustahil, Pak. Rumah tangga itu nggak dibina dengan agama yang baik, itu akan sakit. Adapun kita lihat orang di luar sana yang tidak membangun pondasi rumah tangganya dengan tidak menggunakan agama, itu semu. Atau istilahnya bahasa Nabi itu istidraj. Allah kasih, Allah kan maha pengasih, semua Allah kasih. Tapi rahimnya Allah, penyayangnya Allah khusus kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu. Nah, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini pegangan kita nih, Pak. Dalam Quran surah At-Tahrim ayat ke-6, Allah katakan, hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Panasnya api neraka. Berarti, Pak, kita sebagai seorang ayah punya kurikulum yang dapat menyelamatkan anak, istri, dan keluarga dari ancaman panas api neraka. Tapi kalau kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami tak punya kurikulum itu, ditanya Allah nanti di hari kiamat. Selangkah lagi mau masuk surga, dipanggil, sini Wak, mau kemana? Enak kali masuk surga, pakai orang dalam nih, sini. Itu tuh bini Wak tuh membara aurat. Itu anak perempuan Wak tuh pacaran, zina. Itu yang laki-laki tuh sholat pun tidak tanggung jawab. Dan mereka menuntut, aku ingin menuntut kepadamu ya Rabb. Ketika kau masukkan aku ke dalam nerakanya Allah, itu suamiku ketika dia beribadah nggak diajaknya aku, ketika taklim didiamkannya aku, ketika dia melakukan ibadah kami tidak diajaknya. Dia mau masuk surga sendirian. Kalaulah di dunia kami sama, aku mau dia juga sama dengan ditarik. Jadi makanya Bu, dituntut seorang istri itu menjadi seorang istri yang taat saja kepada suami. 8 pintu surga terbuka semuanya. Kuncinya taat aja. Nah, suami, kalau ibu punya suami jauh dari Allah, gak diminta pertanggungjawaban oleh Allah kenapa suaminya demikian. Tapi kalau kami para suami punya istri dan anak-anak jauh dari Allah, kita tanggung jawab. Makanya ar-rijalu, An-Nisa 34 itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Kalau pemimpin sifatnya gimana? Diperintah, dia yang memerintah. Datang awak sama Pak Amin, awak perintah Pak Amin. Gila ini anak nih. Aku pula diperintah. Yang ada bahasanya gimana Bunda? Minta tolong, minta tolong. Ini perintah, nggak mau. Tabiat seorang suami pemimpin. Maka demi Allah, letak kemuliaan saya, Bapak sebagai seorang kepala rumah tangga ada di perjuangan mencari nafkahnya. Kaki di kepala, kepala di kaki. Dapat kita harta, dapat kita uang, kasih sama siapa Bu? Istri. Makanya Allah marah betul kepada seorang istri yang mengkhianati suami. Jadi Pak, Bu, dudukkan. Kesetiaan itu dituntut hanya kepada seorang istri. Karena dia gak ada istilah poliandri. Tapi kepada seorang suami itu dibolehkan. Walaupun tanpa dia minta izin kepada seorang istri. Ini yang kadang belum duduk di pranikah tuh. Sehingga banyak sekali para istri yang udah kali minta cerai, minta gugat kepada suami. Nah, ini abang-abang yang belum berumah tangga, coba yang ingin berumah tangga lagi, cari yang betul-betul taat kepada suami, yang bagus agamanya kepada Allah.
Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Ada sebuah ayat Quran ini dikomentari oleh seorang ulama bernama Ad-Dahhak dan Maqatil mengenai ayat di atas. Dikatakan gini, haqqu 'alal muslim ayyu'allima ahlahu min qurabatihi wa imaihi wa 'abidihi ma faradallahu 'alaihim wa ma na'ahumullahu anhu. Ingat, menjadi kewajiban seorang muslim untuk mengajari keluarganya. Ini kata ulama kita. Termasuk kerabat sampai pada hamba sahaya laki-laki atau perempuannya. Ajarkanlah mereka perkara yang wajib yang Allah perintahkan dan larangan yang Allah larang. Nah, itu kewajiban kita tuh, Pak. Kita, Bu, Pak, izin. Kalau ada orang yang memecahkan kaca nih, marah kita kejar, kita pukuli dia, kita bawa ke polsek. Tapi ada anak kita sedang meruntuhkan agama di rumah. Tak bangun dia sholat subuh. Kita diam melihat kondisi yang demikian. Ada keluarga kita yang tak bangun dia sholat subuh. Ada keluarga kita yang masih bolong-bolong sholatnya. Pada sejatinya dia sedang meruntuhkan agamanya. Siapa yang tak sholat dia meruntuhkan agamanya. Kalau runtuh kaca masjid, bangunan masjid, berdiri lagi itu bisa. Tapi bagaimana kalau dalam rumah itu yang runtuh adalah agama? Itu yang kadang ribut aja dalam rumah. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Ibu Bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keindahan keluarga yang dibangun dari agama, izin. Ada termaktub dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan An-Nasa'i. Indah betul. Panjang hadisnya, kata Rasulullah gini. Rahimullah wa ruhulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat fa in abat tadha nadha fi wajhiha alma. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di waktu malam lalu dia mengerjakan sholat dan ia membangunkan istrinya lalu istrinya juga mengerjakan sholat. Bila istrinya tidak bangun maka di nadoha fi wajhiha ma, di wajahnya itu dipercik-percikkan air. Ya, ini ada yang jomblo udah ada yang pula gitu dibahas. Dipercik-percikkan air, bang, bangun bang, dek, bangun dek, istri bangun. Kemudian, wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa shallat wa ayqadat zawjaha fa shalla fa in aba nadhat fi wajhihi ilma. Allah senang, Allah tersenyum, Allah merahmati juga orang yang dia itu seorang istri wanita yang dia bangun di waktu malam mengerjakan sholat dan pada saat itu dia membangunkan suaminya lalu suaminya juga mengerjakan sholat. Bila suaminya enggan untuk bangun, ia percikkan wajahnya dengan ma'un air. Kadang ada juga yang gitu, Pak, bangun bang, tak bangun juga segelas, bangun bang, tak juga bangun bang, tak juga malah ibu ambilnya satu bangun kau hei lembu. Nggak boleh gitu ya, Bu. Percik. Nah, Ibu Bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya agama ini dalam fondasi agama kepada anak-anak kita. Apa kata Rasulullah? Umur 7 tahun suruh dia sholat. 10 tahun dia nggak sholat pukul. Ini bapaknya pula 60 tahun nggak sholat, dia apa? Itu dia cukup. 15 tahun, maaf, 12 tahun, 7 tahun, 10 tahun nggak sholat pukul. Bapaknya 40 tahun nggak sholat, bungkuskan aja udah, ya kan Pak? Ngabis-ngabisi oksigen kata orang. Jangan didakwahkan bil hikmah. Kedua, idealnya keluarga yang sakinah itu adanya seorang istri yang taat kepada suami. Tetap yang dituntut
istri yang taat kepada suami. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa'i khairun? Qala allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa mali'a ma yakrahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nasai dan Imam Ahmad, pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah wanita yang paling baik, istri yang paling baik? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri yang paling baik itu istri yang menyenangkan suami ketika dilihat dipandang suami. Suami dia, bukan suami tetangga ya Bu. Karena kan mak-mak ini salah tafsir Pak. Ketika dilihat sejuk pandangan suami orang. Makanya kadang kalau mau undangan setel kandas merah, kuning, abu-abu, minyak wangi setengah on. Coba depan suaminya sendiri kadang nggak terasa tuh Bu, daster bolong 5. Bukan minyak wangi, GPU Pak. Paling jatuh presken kan. Dipakainya pula tercium sama suami. Panas kali muncungnya kan Pak. Jadi ibu bapak jemaah yang dirahmati Allah, ketika itu dia mentaati suami jika diperintah dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suaminya benci. Kemudian kata Rasulullah, Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'. Jika seorang wanita dia menjaga salat 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia menjaga kemaluannya, enggak selingkuh, dan dia itu taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita yang mulia ini, kau boleh masuk pintu surga dari mana yang kau mau. Ada berapa pintu surga Pak? Yang tahu boleh pulang nih. Ada berapa? Ingat? 8 pintu surga terbuka semuanya. Mau masuk dari babu sholat, bab tentang sholat, pintu sholat, babul royan, orang yang khusus berpuasa, babul jihad, masuk dari pintu jihad, babu sedekah, masuk dari bab atau pintu sedekah. Ketika dia udah aja 4 tuh. Apa aja tadi Bu? 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga diri kita suami nggak ada di rumah. Jangan pernah masukkan laki-laki asing ke dalam rumah. Tak ku masukkan kan Ustaz? Apa kau masukkan dari video call? Video call, masukkan suami orang dalam video call. Kemudian yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat kepada suami. Kalau ini bisa ibu lakukan atau para istri keluar sana bisa lakukan, 8 pintu surga terbuka semuanya, boleh dia masuk dari mana. Enak kan? Kalau ada jihad, kami ikut jihad. Mak nggak boleh, nggak ikut jihad. Ustaz, ada nggak 4 kriteria itu Ustaz? Yang cantik, yang keturunan baik, yang banyak duit, banyak harta, solehah pula. Ada Ustaz, kalau ada kabari sama aku ya. Apa kata Ustaz? Tak kali kabari sama kau, untuk aku lah katanya. Kemudian yang ketiga, punya anak yang banyak. Itu konsep ideal itu. Konsep sakit. Punya banyak anak. Dari mana dalilnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak dan Ibu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan," ketika meninggal manusia, "inqata'a anhu amaluhu," terputus amalan. Illa bi thalathin, kecuali 3. Apa aja Pak? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, waladun shalih yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan dia. Banyak anak ketika anak itu anak-anak yang soleh dan solehah, 10 anaknya 10 mendoakan dia, apa enggak itu menguntungkan dia sebagai investasi dunia dan akhirat? Tapi sekarang Pak ada program ini pula ya, 2 anak lebih baik ya. Kalau saya bilang KB itu bukan keluarga berencana, keluarga besar.
Bukan 2 anak lebih baik, 2 bini lebih baik. Ini teori Pak, teori. Nah, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punya banyak anak ini nanti sebagai investasi. Ustaz, bagaimana kalau kita punya niat punya banyak anak tapi Allah memberikan takdirnya hanya terbatas? Itu qadar Allah. Tapi kalau dia ber-KB itu Pak, hukumnya ada yang membolehkan kalau darurat untuk mengatur jarak anak. Tapi ingat Pak, membunuh jiwa yang Allah haramkan itu termasuk dosa besar. Makanya niat suami kita atau istri kita, niat istri kita ber-KB itu niatnya untuk apa? Kalau niatnya dia tidak mau punya anak karena takut tidak bisa memberikan makan, tidak bisa memberikan rezeki, istighfar, Allah yang Maha memberi rezeki. Tapi kalau niatnya sakit harus diangkat, kalau niatnya mengatur jarak, ada masalah. Apalagi dalam Islam sudah paripurna Pak, kafah. Ada istilahnya hazal. Maaf, dibuang di luar. Jadi punya banyak anak itu investasi yang sangat luar biasa. Kok gitu Pak Ustaz? Iya. Siapa yang tak sedih dan bahagia ketika meninggal tapi anak-anaknya sudah dibekali ilmu agama? 5 anak, 5 Pak, hafal Quran 30 juz. Tapi 1 dokter, 1 akmil, perwira, 1 akpol, IPDN, pengusaha sukses, banyak karyawan. Ketika itu semua mereka tempuh tanpa nyogok, tapi orang tuh hafal Quran 30 juz. Ini nggak layak maknya, apa tak senyum kita? Senyum bahagia, senyum duka, bercampur pada saat itu. Anaknya yang memandikan jenazah ayahnya. Ketika siap-siap ingin mengistinjakan dari bilal mayit, dia cegah. Izin Pak, biar aku yang cebokkan jenazah ayah. Capek dulu ayah cebokkan. Menetes air mata juga. Tapi kalau sampai detik ini punya anak tapi tak sholat, demi Allah, jangan pernah Bapak ikut harap doa dari dia ketika kita meninggal dunia. Kenapa? Dia mendoakan dirinya saja dengan sholatnya dia nggak mau, apalagi doakan Allah. Belum terlambat. Maka kalau ada anak yang nakal, itu yang pertama sekali ditanya siapa? Orang tua. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak yang lahir fitrah, suci, kasih kosong. Fa'abawahu, orang tuanya yang membuat dia itu yuhawidani Yahudi, au yunassirani nasrani, au yumajjisani majusi. Tergantung orang. Ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Yang keempat, konsep hidup berumah tangga yang sakinah itu menafkahi dengan cukup. Nah, ini perjuangan kita. Banyak kali orang yang cerai, belakang ini banyak kali orang yang cerai. Itu banyak faktor. Salah satu yang terbesar selain orang ketiga, selingkuh dan lain sebagainya, itu faktor nafkah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antum mi'aha, antum imaha, idza tu'imta wa taksuha, idza tasayita, awit tasabta, wala taqribil wajha, wala tuqabbih, wala tahjur illa fil bait. Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan. Makanya kalau suami yang baik itu Pak, ketika dia mau makan, ingat dia. Ada tuh guru saya Pak, ketika mau makan kami, ada ustaz kan mau makan. Ustaz, enggak makan Ustaz. Tunggu telepon istri, dia udah makan. Kemudian engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Suaminya setel kandas, bininya itu aja bajunya. Cocok. Belikan dia. Nah, kemudian engkau usahakan dan engkau tidak memukul istrimu di wajahnya. Jadi Bu,
Ibu kalau dipukul suami bagian wajah, bisa tuh KDRT, gol tuh suami. Makanya Pak, kita haram memukul wajah bagian, memukul bagian wajah istri. Makanya ya teribukunna, kalau ada suami atau istri, istri yang nusyus, yang nggak taat kepada suami, kan satu nasihati, nggak mau sarannya. Yang ketiga, ya teribukun, pukul kalau perlu. Pukulnya ini nggak boleh bagian wajah, tapi pukullah di tempat yang tidak mengundang fitnah dan di mana daging yang paling banyak. Nah, itu. Gimana tuh? Bagian sensitif kan? Dia pun mau ngadu sama Kepling nggak bisa. Aku dipukul aku sama suamiku. Mana buktinya Bu? Adalah di mana? Mana buktinya? Nggak bisa. Dan memukulnya bukan niat menyakiti, tapi hanya memberikan pelajaran. Nah, ibu bapak jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak menjelek-jelekkannya serta tidak memboikotnya dalam rangka nasihat selain di rumah. Bisa rancangnya itu di rumah, Pak. Dek, malam ini kau tidur kamar, aku di luar. Kok gitu, Bang? Kau enggak mau dengar nasihat aku, siapa lagi yang mau dengar? Baru kalau dia enggak mau juga, Pak, udah dipukul, enggak mau juga, jatuh salah satu sama Pak. Kawan saya banyak kali gaduh, Pak. Udah berapa kali gua bilang talak sama bini kau? Udah sering kali lah. Sadar kau sadar. Lantas apa yang kau lakukan? Balik lagi aku sama dia. Campur lagi dia, Pak. Apa namanya ini? Padahal kalau udah batasnya berapa kali, Bu? Dua. Makanya kata-kata talak itu jangan main-main. Berat timbangannya. Kalau udah 3 kali habis. Rujuknya bukan 1 macam 2. Campur aja udah rujuk. Tapi gimana? Nikah dulu dia sama orang lain. Udah cerai dia, habis masa iddahnya. Nah, tengoklah. Cerai hidup atau cerai meninggal. Kalau cerai hidup, 3 kali haid. Maaf. Kalau dia itu cerai meninggal, berapa Bu? 4 bulan, 10 hari. Itulah masa iddah. Jadi jelas Pak, kalau dia punya anak-anaknya itu luar biasa. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tazawwajul wadud wal walud fa inni mukathirun bikumul umam. Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, yang punya banyak keturunan, karena aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat kelak. Ini dalam hadis riwayat Abu Dawud. Makanya kalau pengen keluarga itu sakinah, banyak. Jadi anaknya kalau masuk pondok pesantren, kalau udah balik, kalau satu kan nampak kali kita sunyi, satu anaknya masuk. Makanya minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat ikhtiar. Saya dulu termasuk juga 8 bulan kosong. Dapat 1 bulan gugur, Pak. Keguguran. Kosong Bu, hampir 8 bulan. Makanya dulu pengen nikah cepat itu, Pak. Takut awak nanti Allah uji lama punya anak. Antara anak sekolah TK dibilang kawan kakek kau yang antar ya, malu. Jadi Bapak jemaah yang dirahmati oleh Allah. Rupanya saya pernah mendengar nasihat dari Ustaz Masya Allah Salim Afila, penulis buku itu bagus sekali. Satu di antara tips biar punya keturunan dan subur, selain doa, selain usaha yang lain, satu minum air hujan, Pak. Jadi air hujan itu menumbuhkan. Jadi suami istri dah mandi hujan, kayak film India itu lah kan. Dulu saya coba juga tuh Bapak. Ya. Udah hajan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sebagai penutup, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tipsnya tidak mudah minta cerai. Jadi Bu, kata Nabi, wanita mana saja yang minta cerai tanpa ada alasan yang syar'i, maka haram baginya mencium bau surga. Itulah kalau dia tidak bersyukur kepada Allah dan kepada Rasul. Mungkin ini saja Ibu Bapak yang dapat saya sampaikan, tips atau kiat menjadi keluarga yang sakinah.
sampaikan ini, dakwahkan ini, teruskan ini kepada keluarga kita, dan banyak-banyak doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin, semoga wabah ini segera sirna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.